Kasih pas potong Pak. Lain kali cuil aja ya. Udah pantomim masih cuil doang. Belum. Oh masih ada. Iya, terus udah. Terus dia dapat kabar bapaknya mati. Bapaknya mau udah sekarat. Sekarat. Dia bilang sama istrinya, istriku, kalau aku mati nih 5 menit lagi katanya, tolong anak-anakku sediain uang sejuta. Kan 3 anak itu. Anaknya 3. Filmnya Spartakui gitu. Spartacus. Spartakui. Spartacus dia bilang Spartakui. Oh, Spartakui. Siapa bintangnya? Tony Kurtui. Tony Kurtui. Josie Olay kata. Sama siapa lagi kata? Sama siapa lagi? Elizabeth Talua katanya. Elizabeth Taylor. Nah, Elizabeth Talua. Terus ngapain aja? Jadi tukang parkir. Apa? Parkir. Mangat jadi tukang parkir. Nggak ada PT. Terus gimana? Ya tarui. Gitu. Tarui. Iya, barusan Mas Pepeng udah, sekarang kita lanjui. Mas, Main pas. boleh. Nggak pakai pas ini enak aja. Langsung sekarang. Iko Pancilo, Iko namanya. Pancilo. Apa ya? Oh nih, ada sekeluarga punya anak 3. Nah lu. Suami istri punya anak 3. 3 nih anaknya. A, B, C deh. A sama si B sama si C. Ini udah pada kawin semua nih, udah jadi orang semua. Ini sedang-sedang aja hidupnya. Ini sedang-sedang aja, sedengkul maksudnya. Sama. Yang ini kaya. Yang paling bungsu nih. Paling bungsu kaya. Kaya. Cuma terkenal pelit bener. Oh jadi Pokoknya orang bilang nih, Kaya tapi pelit. Madi Kipe banget deh gitu. Madi Rabit. Terus saking pelitnya terkenal tuh di daerah itu. udah tahu lah satu Santero. kota. Paham. Ada satu orang datang ke rumah dia nih. Kita namain siapa deh? Si Komar. Si Komar, Pak Komar gitu. Pak Komar. Yang pelit nih ya. Udah datang orang, Pak Komar nggak ada di rumah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Istrinya keluar, dibuka jendela. Cari siapa? Cari Pak Komar. Nggak ada. Mau ngapain? Saya mau belajar pelit. Nggak suruh masuk itu. Nggak, pelit. Oh iya pelit. Istrinya udah tularan pelit nih. Udah dididik. Ngintipnya banyak gak? Dikit. Nggak Pelit yang ngintip. Pokoknya pelan. Pelan. Nggak ada. Terus saya mau nunggu deh Bu. Tunggu aja di luar katanya. Waduh, saya dikasih masuk gitu. capek Bu. Tolong deh Bu. Mau ngapain dia ke sana tadi? Mau belajar pelit sama Pak Komar. Oh, mau belajar pelit. Ilmunya kayak apa sih gitu. Akhirnya dibukain pintu. Si tamu Boleh juga curiga. masuk tuh. Belum kayak suaminya nih. Masih baik gitu. Duduk. Mau minum Pak katanya. Ditawarin baik juga nih. Boleh. Mau kue Pak? Boleh. Dia keluar. Keluarnya cuma pantomim bohong-bohongan doang. Nggak ada apa-apanya gitu, kosong. Nih Pak katanya. Dia bingung nggak ada apa-apanya. Dia belaga juga ngambil gelas. Makasih manis ya. Ini kuenya Pak katanya. Dipotongin sama istrinya. Sepotong aja Pak ya. Padahal nggak ada ya. Dia pelit kan, sepotong aja Pak ya. Kasih yang ini masuk lagi taruh lemari. Di belaga makan. Udah nggak ada masih pelit juga. Masih pantomim aja nih. Terus Pulang dia karena nungguin Pak Komar nggak datang. Nggak lama Pak Komar datang. Ini apa Pak? Ada tamu nggak tadi? Ada Pak. Siapa? Nggak tahu siapa tuh, Pepeng apa namanya? Pemuda pengkolan. Pepeng udah pengkolan. Ngapain dia? Mau belajar pelit. Terus lo suruh masuk? Iya. Lo nggak boleh, tuh terlalu baik kalau kayak gitu. Ulah pelit amat Pak katanya. Terus lo apain lagi? Sediain minum Pak. Gila lo, habis minum kita. Enggak Pak, pantomim doang. Oh pantomim katanya. Terus kue Pak. Lo kasih pas potong Pak. Lain kali cuil aja ya. Udah pantomim masih cuil doang. Belum. Oh masih ada. Iya, terus udah. Terus dia dapat kabar bapaknya mati. Bapaknya mau udah sekarat. Sekarat. Dia bilang sama istrinya, istriku, kalau aku mati nih 5 menit lagi katanya, tolong anak-anakku sediain uang sejuta. Kan 3 anak itu. Anaknya 3. Jadi sejuta. Tolong taruh di bawah badanku dan dikubur. Aku pengen ngerasain uang anakku. Bener 5 menit kemudian mati. Anak Yang pertama tua sini lo. Yang sedang nih ya. Yang sedang. Yang tua dulu dong. Tua. Seret. Lo sumbang dong sejuta. Lihat milih. Kasih uang yang jelekan, taruh. Yang bagus-bagus kan. Yang turunan pelit. Yang kedua,
Sejuta juga. Oh, kurang gocap minta sama bininya. Baik, masukin lagi. Yang pelit nih si Komar nih. Datang. Dilihat-lihat. Udah pas belum nih 2 juta? Udah. Aduh, ambil cek bikin 3 juta, masukin uangnya di kantong yang 2 juta. Aduh. Belum tentu ya. Mundur, giro. Giro mundur lagi. Mundur 2 tahun. Bang apa yang di akhirat? Cabang akhirat ini. Cabang akhirat nggak pernah kasus kredit macet kali di akhirat ya, nggak ada. 1,3 skala Richter. Tapi waktu saya sis kawin kemarin, saya kan ngasih kado uang juga. Iya. Saya bilang sis, sorry nih sis, gue cuma bisa ngasih 25 perak nih. Iya, terus? 25 perak. Buat gue pernah ngutang juga nih. Nah, dia bilang, gue sorry banget, dia bilang. Tapi nak sorry nak, nggak ada kembaliannya nak. Masih mau kembali. Pelit banget ya, Bang. Ih, gue aja udah minta kembali. Apa nih? Gue ada. Jangan kata tapi dosanya nggak dikasih. Ya sekarang Mas Krisna sama. Apa Ini ya, pernah ada pengalaman ke luar negeri. Apa ya? Ke Las Ini, Vegas aja deh. Las ya. Vegas. Las Vegas itu terkenal dengan yang sering Judi. Iya. Terus gue pernah ikut siaran langsung tinju ya. Itu ada seorang petinju, dia berdiri di pinggir ring tuh yang di sudut ring. Pojok. Mukanya udah bonyok-bonyok dah, udah ini biru-biru bonyok-bonyok banget ya. Ini berdarah-darah, udah banyak deh matanya udah begini-gini nih. Udah kacau, udah kacau. Mukanya udah hancur-hancuran, keringetan bercucuran deh. Terus sambil bonyok-bonyok gitu petinjunya nanya, "Kapan nih?" Terus kata pelatihnya, "Tenang aja, kamu tenang aja. Pokoknya begitu bel berbunyi, ronde pertama dimulai." Wah, dia udah bawa belur. Udah bonyok. Mau ngapain lagi? Datangnya udah bonyok. Iya, belum mulai udah bonyok. Baik penonton di studio dan pemirsa, babak pertama baru saja berlalu. Orang pelit sama orang bonyok udah, orang Padang juga udah. Dan sekarang Ginanjar, kami silakan untuk meneruskan acara. Baiklah para pemirsa dan para peserta, babak ke-1 sudah berlalu. Kita masuk kepada babak yang kedua yang akan dipandu oleh Mas Komar. Tapi sebelum Mas Komar memandu babak yang kedua, ada pantun lagi nih. Yang mengatakan, segera tinggalkan perbuatan maksiat, lekas bertobat pada ilahi. Sebentar ada tamu yang mau liwat, tapi jangan kemana-mana dulu karena kami pasti akan kembali. Hadirin dan pemirsa, kita akan masuki babak permainan yang kedua yaitu tebak jenaka. Sifatnya seperti permainan jawablah dengan humor. Ya, kita mulai dari peserta yang pertama. Enggak, ini gimana? Ada kalimat, Ya, kita jawab. Ya, begitu saja. Ada kalimat kemudian dijawab dengan humor. Dimulai dari Mas Pepeng. Siap? Enggak rebutan, enggak. Kagak. Gue doyan rebutan ini. Yang pertama untuk Mas Pepeng. Di dunia internasional, masyarakat Indonesia terkenal dengan sifat keramah tamahannya. Itulah ciri khas masyarakat berbudaya. Masyarakat berbudaya karena mereka punya bahasa. Dan salah satu unsur kekayaan khasanah bahasa nasional kita adalah kita sangat banyak sekali memiliki bahasa daerah. Juga mempunyai 1001 macam peribahasa. Yang ditanyakan adalah apa maksud peribahasa berikut ini? Air susu dibalas dengan air tuba. Emang gitu tuh. Emang dia nggak tahu soalnya. Jadi dia nggak tahu kalau itu air tuba. Kalau seandainya dia tahu itu air susu, dia pasti balasnya sama susu juga. Oh gitu? Nggak tahu. Nggak benar kok. Betul ya? Gue udah tanya sama orangnya, emang nggak tahu deh. Betul. Tanyain dong Pepeng ya. Ditanyain nggak tahu air susu Oke, air tuba. buat Sis NS. Banyak rumah tangga dari sebuah perkawinan berantakan karena suami istri tersebut tidak dapat menjaga kendali emosi yang tidak beraturan. Namun jika itu pun terjadi, itulah dinamika dan romantika kehidupan. Tidak usah pusing menghadapi masalah, justru kita mesti akrab dengan masalah. Karena kita dilahirkan gara-gara masalah yang dibuat oleh kedua orang tua kita, dan kita sendiri ini pun adalah masalah. Jadi nggak usah masalah, yang penting kita mesti jadi pengemudi hidup yang baik. Yang akan ditanyakan adalah, salah satu cara yang baik dalam mengendarai mobil adalah Punya supir. punya supir. Ah, tenang aja udah di mobil. Ya, tangan buat Sis. Orang mah punya SIM. Punya SIM kalau nggak punya supir ngapain? Nggak bisa nyetir gua. Bang Krisna, Ya. siap? Nggak bisa banget. Iya. Jangan nyindir gue. Oh, ada kesindir. Iya,
yang ngomong. Berarti banyakkan gua duitnya bisa gaji supir. Bang Krisna, secara fitrah Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan akal dan pikiran kepada setiap umatnya. Jadi kalau kita sakit, jangan dulu menyalahkan Tuhan. Kita mesti mendayagunakan lebih dahulu akal dan pikiran pemberian Tuhan tadi. Maka salah satu cara penyembuhan apabila kita sedang sakit adalah dengan cara pergi berobat ke dokter. Yang menjadi soal adalah pada satu saat seorang dokter akan memeriksa tingkat suhu badan pasiennya dengan menggunakan termometer. Kemudian alat termometer tersebut dimasukkan ke dalam mulut pasiennya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba dokter tadi sibuk dan marah-marah menampar-nampar pasien tersebut. Yang dipertanyakan adalah menurut analisa saudara apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Menurut analisa saya ragu apakah itu dokter apa tukang ronda yang lagi ini intervensi apa hipertensi, marah-marah menampar aja. Begitu. Saya ragu tuh dokter apa bukan tuh? Iya, tepuk tangan buat analisanya Bang. Lu sih nanyanya aneh-aneh loh. Dokter nampar. Baik, hadirin di studio dan pemirsa di seluruh tanah air, kita sudahi babak permainan jawablah dengan humor dan kita akan memasuki babak selanjutnya. Iya. Din? Ayo dari pohon bambu tadi. Pepatah. Naik gunung, turun gunung. Capek. Para pemirsa, para penonton di studio, sudah 2 babak dilalui oleh para peserta. Saya yakin bahwa Anda sependapat dengan saya bahwa para peserta yang terdiri dari Mas Pepeng, Bang Sis dan Mas Krisna dari Sersan Prambors ini menarik hati. Dan saya yakin para pemirsa sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan babak selanjutnya. Namun sebelum babak ketiga kita akan saksikan dulu seorang penyanyi yang akan menghibur kita. Seorang penyanyi yang bernama Cece Sumiati. Caca di dinding. Cici. Ya, bukan mengelek Cece sama dia. Iya. Oh iya, adeknya sih. Cece. Sebelum kita tampilkan Cece Cici Sumiati. Maksudnya begitu, yang akan membawakan sebuah lagu, saya nggak tahu lagunya apa, pop, rock atau enggak, kita lihat aja pokoknya ada pantun lagi. Ini yang gue tunggu nih doang. Lain dulu, lain sekarang. Buka dulu baru diserang. Kita nggak ini. Pantunnya adalah canggih-canggih anggota Sersan. Tampangnya lucu, mudah-mudahan menarik perhatian. Sebelum penyanyi kita tampilkan, kita persilakan dulu hadirin nonton pesan-pesan.